Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam dan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Silakan Bu. Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini sudah habis makan siang ya. Pada ngantuk nggak Bapak Ibu? Ngantuk ya. Gimana kabarnya sekarang nih setelah makan? Selain ngantuk, konsentrasi masih oke? Masih oke. Syukur kalau konsentrasi masih oke, jadi nggak perlu ice breaking ya Bapak Ibu ya. Perlu ice breaking? Perlu. Oke. Ada yang mau tampil untuk ice breaking? Nggak ada. Ya udah kalau gitu dari saya. Ya, baik Bapak Ibu, kita salam semangat aja deh ice breakingnya. Ya nggak ice breaking sih, saya hanya mau mengobarkan semangat aja. Ya, jadi mulai dari kemudian duanya ngat gitu ya. Oke, habis itu tepuk tangan lagi, semangat. Ya, benar. Semangat. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Semoga semakin semangat di siang ini. Walaupun sudah siang, kita masih semangat pagi. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini, yang di sesi ini, kita akan bertemu dengan masalah budaya positif. Ya. Jadi sesi hari ini kita banyak bahas tentang budaya positif. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ya, pendek ya nama saya. Hanya Siana saja. Di sini saya bertugas sebagai fasilitator angkatan 8 untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi salah satu kegiatan kami itu memang mensosialisasikan apa yang kami pelajari, apa yang kami ketahui dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya di sini adalah budaya positif. Bapak Ibu pernah dengar istilah budaya positif? Dengar pernah. Tapi kalau budaya udah sering ya Bapak ya. Kok ada positifnya gitu ya. Nah baik Bapak Ibu. Sebenarnya budaya positif itu lebih kepada bagaimana kita memperlakukan kepada anak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang mendukung mereka untuk belajar dan juga beraktivitas di sekolah. Seperti itu. Nah, kita lihat aja apa aja yang ada sih di dalam budaya positif itu. Baik, sebelum saya masuk ke situ, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan 3 ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Pak Syaroji setuju? Bapak Ibu yang lain gimana? Tergantung bentuk hukumannya. Jadi disiplin kita selalu lihat hukumannya juga ya. Oke, yang berikutnya ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Setuju. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa berubah jawabannya setelah kita lihat tentang budaya positif ini. Atau mungkin masih tetap dengan jawaban yang sama. Oke. Bapak Ibu kita aktivitas sedikit ya, tapi ini materi secara keseluruhan ada 6 yang akan saya sajikan. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita nanti juga akan melihat teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan tadi yang Bapak Ibu sempat sebutkan. Lalu ada juga restitusi. Lalu ada juga keyakinan kelas. Kemudian kita nanti juga akan melihat apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Dan restitusi 5 posisi kontrol yang dari kemarin Bapak Ibu sudah dengar di hari pertama dan kedua ya. Kemudian bagaimana kita merestitusi si anak melewati sebuah proses yang kita sebut dengan segitiga restitusi.
Oke, Bapak Ibu. Ya, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk bermain sedikit. Ini boleh pasang-pasangan. Pasang-pasangannya, kalau Bapak Ibu mau cewek cowok silakan ya, Bapak dengan Ibu boleh. Ibu dengan Ibu, Bapak dan Bapak juga silakan. Nah, Bapak Ibu di meja masing-masing ada kertas nggak? Ada. Silakan tuliskan satu benda yang menurut Bapak Ibu itu penting bagi Bapak Ibu. Benda, boleh benda, atau boleh sesuatu yang tidak berwujud boleh juga. Oke, sudah. Nah, itu ada kertas. Ya, di sini juga ada sih. Inilah suka sama Leon. Ya, ini juga ada. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini silakan ditulis saja ya. Apa satu saja ya Bapak Ibu ya, benda yang menurut Bapak Ibu itu penting bagi Bapak Ibu. Sudah? Nah, gulung. Digulung. Bendanya dilipat ya. Maksudnya dalam kondisi apa ini gitu Pak? Yang sekarang Ibu pikirkan dan penting bagi Ibu. Baik, sudah. Sekarang genggam kertas yang tadi Bapak Ibu tulis di dalam tangan Bapak Ibu. Genggam kuat-kuat. Udah digenggam? Nah, silakan kawan di sebelahnya rayulah, bujuklah, atau pakai apalah, mau disuap apa ya Bapak Ibu, supaya kawannya mau bukain tangannya itu loh, kasihin barang yang dipegang tadi ke kita. Boleh gantian, saya beri waktu satu sesi itu 30 detik. Aku siapa yang Misalnya Pak Sakoci. Oh ya, betul. Silakan gunakan segala trik untuk merayu pasangan sebelahnya. Bapak Ibu, 30 detik ya, berhasil nggak? Dapat? Oke, Bapak Ibu, mau sekarang lagi rayu kembali merayu teman sebelahnya? Ya, oke baik. Saya mau minta boleh buka. Ini ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Ya, saya minta satu orang Bapak, satu orang Ibu. Boleh menceritakan pengalaman tadi merayu kawannya? Satu Bapak, satu Ibu. Pak Anton, boleh Pak Anton? Ya, Pak Anton tolong ceritakan bagaimana cara Bapak merayu dan sehingga Bapak bisa dapat kertas. Iya. Pengalaman beberapa menit yang lalu. Ya. Saya berusaha meminta Pak Kuspri untuk menunjuk kepada saya apa yang menurut beliau benda yang sangat berharga ya. Nah, tapi saya hanya mendapatkan sepertinya Sepertinya apa nih Pak? ini harus diberitahu ke Bu? Ya boleh. Oh iya, tapi dia tidak menulis apa-apa di sini, hanya ini dia. Oh iya. Berarti kesimpulannya uang. Jadi itu sangat berharga. Ya. Iya. Terima kasih. Makasih Bapak. Oke, kembali ke Pak Kuspri tadi ya yang memberikan. Pak Kuspri, kenapa tadi Bapak memberikan kertasnya kepada Pak Anton? Ya karena Pak Antonius itu dia pandai cara memintanya, menarik gitu ya. Jadi membuat kita itu terlena, kita terbawa oleh apa yang disampaikan. Oke. Benar nggak Pak? Kalau itu adalah uang? Nah, tidak ditanya itu. Oh bukan, yakin itu bukan uang. Kesimpulan saya. Oh, kesimpulannya Pak Anton ya. Oh iya, dikasih amplop gitu ya. Oke baik, ibu-ibu lagi satu orang. Boleh Bu, siapa ya? Ada yang sukarela? Nggak ada? Kalau nggak ada posisi Bu Susi, terus tadi pasangannya siapa?
Ah ya, Susi. Baik, terima kasih Bu. Boleh masuk ke Bu? Oh ya, boleh dengan senang hati. Terima kasih ya Bu ya. Nah, kan gantinya yang cantik. Kami ini ya dikatakan besti sering kali Bu. Jadi tadi kami bergenggaman tangan gitu ya. Ya tanpa dia minta juga saya kasih gitu. Jadi saya bilang ya sudahlah Kak, ambil aja, nggak perlu Kakak, nggak perlu ditarik, nggak perlu dengan maksa, sudah saya kasihkan apa yang Kakak mau gitu. Dan sebaliknya juga Bu Novi juga memberikan itu. Jadi kenapa bisa begitu? Kalau ditanyakan ya mungkin kami ada hubungan dekat, tapi dekatnya kami itu dekat hal yang positif gitu ya Bu ya. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, makasih Bu Susi. Ya Bu Novi, silakan Bu Novi. Boleh maju? Boleh cerita sekalian apa yang Ibu anggap paling berharga dunia tadi? Di sini saya nulis HP. HP. Ya. Karena menurut saya itu itu adalah sesuatu yang penting bagi saya karena untuk berkomunikasi dan kebetulan karena kami berjauhan dengan suami. Itu penting. Dan karena kami berteman dekat, karena memang tidak ada rahasia, jadi kalau misalnya dia mau minta HP pun saya kasihkan sama dia. Terima kasih. Masa sih nggak jelas nih? Oke, berarti waktu proses Ibu memberikannya, Ibu merasa nggak waktu dirayunya? Tidak ada proses merayu nih? Oh nggak ada, oh iya. Oke baik Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu menggenggam hal yang tadi saya minta untuk Bapak Ibu tuliskan, kertas yang tadi Bapak Ibu tuliskan itu, ada yang punya effort mempertahankan, kawannya mempertahankan? Ada. Bu siapa? Bu Anas. Bu Anas kenapa mempertahankan kertasnya tadi? Kenapa Ibu mempertahankan kertasnya tadi? Kalau sampai dia tahu dari satu sen itu berarti terbuka rahasia saya. Oke, jadi Ibu anggap itu penting bagi Ibu ya? Oke, baik Bapak Ibu. Kenapa saya ngajak Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas tadi? Karena ada hubungannya dengan teori kontrol. Pernah dengar Bapak Ibu teori kontrol? Ya, teori kontrol itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di sini kontrol, ya kita seolah-olah merasa kalau kita berhak mengontrol, tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Jadi ada ilusi bahwa guru mengontrol murid, padahal mungkin murid kita itu hanya mengikuti kata-kata kita, tapi sebenarnya dia tidak mengikuti kata-kata kita kalau sudah lepas dari kontrol kita. Kita seakan-akan merasa bahwa murid itu tidak bisa kita kontrol. Jadi kita sebut itu ilusi. Nah, yang berikutnya lagi, ilusinya berhubungan dengan bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, tapi dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang bersalah itu bisa menguatkan karakter. Apa yang kita lakukan dengan murid Bapak Ibu? Pernah kita mengkritik mereka? Sering. Ya. Pernah kita membuat mereka merasa bersalah? Pernah. Apa tujuan kita membuat mereka seperti itu? Supaya ada perubahan. Kita merasa senang ya. Oh, si anak ini setelah kita kritik, setelah kita buat dia merasa bersalah, anaknya berubah. Kita anggap bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil. Ternyata sebenarnya itu ilusi. Kenapa disebut ilusi? Ya, sebentar. Kemudian yang berikutnya, ilusi yang berikutnya itu adalah bahwa semua penguatan positif efektif itu akan efektif dan bermanfaat. Benar nggak? Mungkin ya, untuk penguatan positif yang kita berikan dan juga penguatan itu hanya bisa bertahan sementara. Yang berikutnya lagi, ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak Bapak Ibu tindakan ini? Nggak boleh. Semuanya ilusi Bapak Ibu ya. Kadang kita merasa
kita ini orang dewasa, jadi kita berhak untuk mengontrol, memaksa mereka. Padahal yang punya kontrol terhadap diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tadi Bapak Ibu sudah mempertahankan harta yang berharga di tangan Bapak Ibu. Ya, mungkin kurang berharga, makanya Bapak Ibu cepat berikan. Tapi kalau itu seperti kata Bu Ana, saya merasa itu adalah benda yang penting bagi saya, dia bisa mempertahankannya. Nah, seperti itu juga mungkin siswa. Karena dia merasa saya tidak bisa mengikuti, tapi saya pura-pura. Makanya kita sebut dengan ilusi. Karena kita masih mengontrol mereka. Lepas dari kontrol kita, mereka kembali lagi seperti semula. Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Nah, ini ada istilah stimulus respon. Kemudian juga ada teori kontrol atau pilihan. Jadi, yang kita lakukan terhadap siswa, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksudnya adalah kalau kita yakin itu benar, maka kita paksa siswa untuk ikut membenarkan apa keyakinan kita. Tapi sebenarnya siswa sendiri udah tahu pandangan orang lain itu pasti berbeda dengan dirinya. Tuh. Yang kedua, stimulus yang kita berikan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata di dalam kontrol diri siswa, semua perilaku dia itu punya tujuan. Dia melakukan suatu kesalahan atau kebenaran, itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, di sini orang bisa mengontrol saya. Maka kita melakukan kontrol terhadap siswa. Tapi sebenarnya dalam pikiran si siswa, yang jauh saya tentang diri saya, yang bisa ngatur-ngatur saya, yang diri saya sendiri, kan seperti itu. Bapak Ibu kalau dikontrol sama orang lain, rasa seperti itu tidak? Ya. Oke, yang berikutnya lagi, ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagah. Benar ya Bapak Ibu? Saya sendiri seperti itu. Ketika saya bujuk anak untuk ngerjakan soal, dia nggak mau, saya paksa. Dengan apa? Nanti nilai nggak saya berikan, kan gitu. Nah, itu, ya. Padahal, ya, kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan baru bagi dia. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang lebih bagus itu menang-menang, ya, begitu Bapak Ibu. Jadi ini teori kontrol, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Bapak Ibu akrab dengan kata disiplin kan? Tapi disiplin itu apa sih? Apakah disiplin itu efektif untuk membuat suatu nilai-nilai kebajikan yang timbul pada siswa kita? Terus apa itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu pernah dengar istilah nilai-nilai kebajikan? Ini nilai-nilai kebajikannya yang kami sajikan adalah yang secara universal ya, bukan membicarakan tentang suku, ras ataupun agama. Oke. Nah, disiplin itu sendiri sebenarnya berasal dari kata atau bahasa Latin, artinya itu sebenarnya lebih kepada belajar. Disiplina ya, bahasa Latin, kemudian maknanya itu sekarang berpindah lebih kepada bagaimana kita membuat seseorang itu menjadi patuh. Padahal di zaman Sokrates, di zaman Plato dulu, itu disiplin itu lebih kepada bagaimana seseorang itu belajar. Tapi beralih sekarang menjadi istilahnya lebih kepada kepatuhan seseorang. Disiplin apa militer, ya Bapak Ibu pasti sering dengar itu. Nah, tadi di awal judulnya adalah disiplin positif. Jadi apa beda antara disiplin yang kita tahu sekarang dengan disiplin positif? Disiplin positif di sini Bapak Ibu diajak untuk tidak menggunakan hanya kepatuhan saja, teori kontrol sesaat yang kita lakukan kepada siswa, tapi lebih kepada bagaimana nilai itu tumbuh di dalam diri siswa, kemudian menjadi penghargaan atau kebiasaan yang bisa dilakukan oleh siswa terhadap dirinya sendiri. Jadi siswa tidak melakukan sesuatu itu karena akibat dari
paksaan atau hukuman yang kita berikan. Tapi memang kesadaran penuh dari siswa itu sendiri untuk berbuat. Ya, ini ada kita sebagai pendidik ya. Bapak Ibu, kalau tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, maka yang harus kita lakukan itu sebaiknya banyak menghilangkan hukuman. Tapi kita lebih kepada membuat mereka termotivasi secara intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik yang kita berikan. Salah satunya tadi adalah penghargaan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini nilai-nilainya itu lintas bangsa, lintas bahasa, ataupun latar belakang. Bahkan ini tidak memandang suku, agama dan bangsa. Ya. Jadi makanya disebut dengan istilah universal. Apa saja itu? Yang pertama, perilaku atau perbuatan itu, semua perbuatan atau perilaku pasti memiliki tujuan. Saya rasa itu sama bagi semua orang. Kemudian mengaitkan nilai kebajikan itu diyakini akan seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu bisa terbangun. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita kembangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah IKM ya, jadi untuk profil pelajar Pancasila pasti tidak asing. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ada visi misi sekolah SMA 2. Bapak Ibu tahu visinya? Misinya gimana? Beriman ada ya Bapak Ibu? Ada. Siswa yang kreatif ada Bapak Ibu? Mandiri ada ya? Jadi semua tadi yang dimasukkan dalam visi itu juga salah satu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita tanamkan kepada si siswanya. Oke. Nah, tadi terus juga menyinggung tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebaiknya perilaku seorang manusia itu memang tercipta dari motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berupa apa? Yaitu upaya untuk menghargai diri sendiri. Sementara yang ekstrinsik itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Lalu selain itu juga ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau si anak melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu perbuatan, lalu dia hanya mau untuk menghindari supaya tidak dihukum, supaya dia mendapat penghargaan, berarti motivasinya masih yang ekstrinsik. Tapi kalau dia melakukan sesuatu atas kesadaran dirinya, menghargai dirinya sebagai seorang siswa, maka ini adalah motivasi intrinsik. Nah, inilah yang akan terbangun di dalam diri anak sebagai disiplin budaya positif. So, nah, Bapak Ibu, untuk kata-kata ini Bapak Ibu pernah dengar? Merdeka. Indonesia merdeka, ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri artinya dia mandiri, berbuat, berperilaku untuk menghargai dirinya sendiri sebagai seorang manusia dan juga anggota masyarakat. Ada tindakan yang melakukan suatu pelanggaran. Di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran itu bisa berupa hukuman, bisa juga berupa konsekuensi. Di sekolah ada peraturan yang disepakati bersama, ada tata tertib, Bapak Ibu? Ada ya? SMA 2 punya tata tertib untuk siswa kan? Kalau siswa kita melanggar tata tertib tersebut, apa yang kita lakukan?
Ada sanksi. Sanksi itu sama nggak dengan hukuman Bapak Ibu? Sama. Hampir sama ya Pak ya? Bestinya. Ya. Lalu ada konsekuensi juga. Jadi sanksi, konsekuensi, hukuman, kurang lebih lah ya. Nah, kalau hukuman itu mungkin lebih kepada fisik. Tapi kalau konsekuensi bisa jadi hukuman fisik, bisa juga fisiologi, bisa psikis. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat tindakan yang dilakukan oleh guru. Yang mana yang Bapak Ibu bisa kelompokkan sebagai hukuman, yang mana yang bisa dikelompokkan sebagai konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Berdiri sambil memberi hormat di bawah tiang bendera karena tidak ikut upacara. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol oleh pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya, Hukuman. Konsekuensi. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman kok di sekolah seharian. Seharian ya Bu ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Nah, ini pelajaran Pak Mas Mail ini ya. Hukuman? Hukuman. Oke, Bapak Ibu, ini jawabannya. Konsekuensi ya, karena dia terlambat. Lari mengelilingi lapangan basket. Oke. Pelajaran PJOK. Iya, PJOK kan memang lari. Iya. Tapi kalau dia terlambat, Pelajaran matematika ya dia hukuman ya, Bu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini ada ya beda-beda tipis kalau kita lihat ya, hukuman sama konsekuensi. Maka tadi saya bilang kedua ini sebenarnya motivasi ekstrinsik yang tidak apa istilahnya tidak bisa mendisiplinkan siswa secara penuh. Ya. Nah, ini perbedaannya hukuman sama konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena suatu perbuatan. Lalu untuk yang hukuman itu bisa membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati. Waduh, ini bahaya nih kalau udah sampai sakit hati ya. Untuk jangka waktu yang lama, sementara kalau konsekuensi dia jangka waktunya pendek. Ya. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Lalu untuk hukuman itu terjadi karena paksaan. Sementara konsekuensi itu lebih kepada tanggapan atau stimulus. Selanjutnya perbedaannya juga terjadi karena ada dorongan si anak menyakiti diri sendiri. Yang satunya konsekuensi itu untuk menyesuaikan diri. Yang berikutnya untuk perbedaannya adalah konsep diri yang buruk kalau di hukuman. Nah, untuk yang konsekuensi itu konsep diri yang terbangun lebih baik. Kalau Bapak Ibu baca dari semua perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi, mana yang lebih baik kita lakukan? Konsekuensi dong ya, betul. Saya juga setuju. Nah, di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Benar nggak Bapak Ibu? Memberi penghargaan itu adalah menghukum. Padahal niat kita baik ya, menghargai, memberikan reward. Ya.
Tergantung yang nerima ya. Kalau Gimana, yang Ibu? menerima itu sudah merasa puas, jadi dia tidak mau mengembangkan diri, dia kreativitas Mati ya. Oke, itu menurut Bu Susi. kalau di TikTok. Oh, kalau di TikTok penghargaan ya. Waduh. Oke Bapak Ibu, di sini istilah dihukum oleh penghargaan karena bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Jadi sebenarnya sama-sama tidak baik gitu ya. Kenapa? Karena dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya itu bersifat eksternal, bukan internal dari diri si orang tersebut. Dan ada faktor ketergantungan, benar seperti yang dibilang Bu Susi, ya, ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang terjadi akibat pemberian penghargaan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kata Bu Susi tadi, dia tidak ingin berkembang, betul. Ada dia kalau kita tidak kasih penghargaan, dia malas untuk melakukan sesuatu itu lagi. Jadi yang dilakukan dia, pengembangan diri dia itu karena dia berusaha untuk dapat penghargaan. Terus yang berikutnya lagi, itu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia hanya semata-mata mengejar penghargaan. Kalau sudah sampai ke dapat itu, ya udah dia nggak mengembangkan dirinya lagi. Terus yang berikutnya lagi, ada penghargaan itu menghukum. Setuju Bapak Ibu kali ini? Menghukum. Ya. Seolah-olah kita itu sebenarnya anak, misalnya contoh ya, anak itu sebenarnya tidak perlu kita kasih penghargaan. Dia sudah berusaha baik, tapi kita kasih penghargaan. Jadi sepertinya kita hanya memberikan penghargaan atas prestasi dia, padahal dia sebenarnya sudah lebih puas dengan dirinya sendiri, dengan keberhasilan yang dicapai dia, menghentikan kepuasan dirinya lewat penghargaan yang kita berikan. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, mungkin dia lebih puas dengan capaian dirinya. Apa ya istilahnya ya? Anak kecil itu kan kalau mulai berjalan, dia berusaha jalan, kemudian tiba-tiba karena kita saking takutnya dia kenapa-napa, kita bimbing. Mungkin kalau itu usaha dia sendiri, dia lebih puas. Tapi ini salah satu, ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada penghargaan merusak hubungan. Bagaimana penghargaan merusak hubungan? Saya contoh salah satunya. Saya dulu, nah ini nggak sombong ya Bapak Ibu ya, hanya cerita flashback. Saya dulu sering juara kelas. Jadi setiap kali bagi raport, juara 1, juara 2 gitu kan. Begitu dibacakan, kawan saya sebelah, dia lagi kan gitu. Kemudian nanti kalau pada saat ada kerja kelompok datang kawan. Tapi pada saat kita tidak diperlukan, mereka jauh gitu. Nah ini merusak hubungan. Kita yang merasa nggak nyaman, kawan kita juga mau berkawan dengan kita karena dia pintar, nggak level kita, nggak selevel dengan kita. Nah ini juga membuat ada gap gitu loh. Makanya dibilang merusak hubungan. Seandainya tidak ada juara gitu ya, maka mungkin hubungan kita dengan seseorang itu mungkin lebih baik. Benar nggak Bapak Ibu? Apa saya sendiri yang ngerasa ya? Saya kena imbasnya masalahnya, maka saya langsung bisa ngomongin. Ya. Nah, terus lanjut lagi di sini penghargaan tidak efektif. Nah, salah satunya tadi kan kalau tidak dikasih penghargaan ya udahlah nggak usah usaha gitu. Ya. Nah, penghargaan itu memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya tadi puas sesaat. Kemudian kalau jangka panjangnya ya tadi rusak hubungan. Oke Bapak Ibu, ini makanya disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Boleh kita lanjut? Lanjut ya. Nah, ada istilah yang lebih bagus di sini yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita membuat mereka menyadari sendiri tujuan yang ingin mereka capai, bukan lewat hukuman ataupun penghargaan yang kita berikan ataupun konsekuensinya. Nah, jadi kalau boleh dibilang hukuman itu menimbulkan identitas yang gagal bagi si anak. Sedangkan kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu bisa membangun identitas sukses bagi anak. Mungkin saat ini kalau kita langsung memberi hukuman kita merasa puas. Tapi puasnya siapa? Si gurunya. Anak puas nggak kalau dihukum? Ya sakit hati ya, bukan puas lagi. Nah, ngomel ya Bu Kris. Oke, jadi nah ini yang makanya dikatakan bahwa ini identitas gagal. Kita membuat identitas gagal bagi si anak. Sementara kalau konsekuensi dia lebih menyadari untuk memperbaiki kesalahannya, apalagi kalau kita buat restitusi. Ini restitusi itu bisa merupakan pilihan, bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi maka tadi saya katakan tidak langsung terlihat mungkin. Dan prosesnya ini mungkin juga lebih lama, perlu waktu dan tenaga pikiran yang lebih panjang, lebih besar. Terus untuk korban itu mendapatkan ganti kalau restitusi. Murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Tadi kan banyak yang pertanyaannya. Kalau anak nggak mau kerja tugas dan kita paksa-paksa, tetap nggak mau. Apa yang mau kita lakukan? Inilah jawabannya Bapak Ibu. Kita restitusi. Bapak Ibu sudah ada yang pernah melakukan restitusi? Oke, belum bisa jawab ya, baik. Nah, saya lihatkan dulu proses restitusinya seperti apa. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kemudian, ciri-ciri restitusi yang berikutnya dia adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi bukan karena kita yang memberikan hukuman atau kita paksa dia untuk melakukan sesuatu, tapi memang si anak sendiri merasa ingin melakukannya. Berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri murid, dan dia bisa mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Selain itu juga adalah cara yang paling baik. Sementara ini, kalau konsep sampai sekarang, tindakan yang paling bagus itu adalah merestitusi. Kemudian yang berikutnya lagi, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi apakah nanti setelah direstitusi anak ada hukuman atau ada konsekuensi yang harus dikerjakan? Nah, bukan seperti itu. Jadi lebih kepada fokusnya bagaimana perubahan karakter si siswanya. Ya, restitusi itu fokusnya pada solusi. Tapi solusi di sini bukan dari si gurunya, tapi kita berusaha mengarahkan anak untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, restitusi juga mengembalikan murid dari perbuatan salah kepada perbuatan yang benar dan bisa masuk ke dalam kelompoknya. Tuh. Nah, ini untuk 9 ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada keyakinan kelas, ya. Nah, Bapak Ibu di dalam proses belajar di dalam kelas itu pasti ada aturan kelas. Aturan kelas ini apakah mengikuti tata tertib sekolah atau Bapak Ibu sepakati bersama siswa? Bersama siswa. Kalau kita sepakati bersama siswa itu ada istilahnya peraturan kelas, ada istilahnya kesepakatan kelas. Ya, kalau dia melanggar aturan, apa yang kita lakukan? Sanksi. Kalau kesepakatan, apa yang kita berikan? Kalau melanggar kesepakatan, konsekuensi.
Ya. Nah, di sini ada istilah yang lebih bagus, yaitu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah suatu proses di mana kita membuat bahwa saya, guru, dan siswa itu sama-sama yakin bahwa yang kita cetuskan itu bersama-sama baik untuk kelas kita. Nah, keyakinan mengapa tidak peraturan? Ya, karena untuk mendukung motivasi intrinsik bisa dibangun dari diri si siswanya. Jadi bukan karena akibat dari hukuman atau konsekuensi yang kita berikan. Nah, dengan adanya peraturan kelas itu diharapkan nanti bisa beranjak menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan akhirnya bisa terciptalah budaya positif di sekolah. Ini Bapak Ibu ada perbedaan, sebelahnya ada kesepakatan kelas, ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian sebelahnya ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Lalu yang berikutnya lagi, kami murid yang peduli. Yang mana dari ketiga berapa itu? 1, 2, 3, 5, 8 ya, yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya? Yang mana bahasanya? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi dengan adanya istilah itu berarti nanti muridnya akan saling menghargai, ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi nanti dalam proses belajar pasti si murid akan berusaha untuk giat, untuk tepat waktu, walaupun tidak ditulis kalau harus tepat waktu. Ya. Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Jadi boleh coba diterapkan. Oke, ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturan berikutnya, hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas seperti ini. Jadi yang semula itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ubah menjadi tanggung jawab. Jadi bukan hanya buku yang dikembalikan oleh siswa ke tempatnya, tapi semua alat yang digunakan di kelas itu bisa kembalikan ke tempatnya. Tuh. Kemudian yang kedua itu kita ubah menjadi menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi dengan menghormati orang lain dia tidak akan mengganggu. Ya, jadi ini perbedaan bahasa, tapi perbedaan bahasa ini sangat besar pengaruhnya. Jadi kita membangun bahwa mereka yakin ini nilai yang mau saya dapat, tapi cara yang harus saya lakukan untuk mencapai nilai itu apa? Nah, itulah yang jadi peraturan-peraturan yang kita hilangkan, tapi disadari oleh si muridnya sendiri lewat keyakinan kelas yang kita buat. Ini praktik baik yang telah saya lakukan. Jadi saya meminta siswa itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, saya selalu minta siswa untuk menuliskan apa saja yang mereka ingin ada di dalam kelas ini. Kemudian setelah mereka tulis, itu belum jadi ya Bapak Ibu ya, tulisan-tulisan itu nanti akan dipilah lagi. Oh, yang ini dan ini bisa digabung, kita jadikan satu keyakinan nih, apa keyakinannya begitu. Kemudian yang ini dan yang ini jadikan satu keyakinan. Sehingga setelah selesai, saat mereka sudah kompromi, sudah sepakat, baru kita jadikan satu label untuk kelas kita. Ini loh keyakinan kelas kita, nanti sama-sama kita terapkan. Nah, hasilnya Bapak Ibu, setelah saya membuat praktik baik ini, siswa saya di 11 MIPA 2, mereka ini katanya kan, boleh nggak Bu? Menurut kamu gimana? Saya selalu nanya gitu. Menurut kamu bagaimana?
kan keyakinan kita kemarin begini Bu, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Jadi akhirnya mereka kompromi lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, ternyata siswa kita pandai kok cari solusi sendiri. Dari keyakinan yang kita bantu mereka untuk buat, mereka bisa saling merestitusi dirinya dan juga kawannya. Ini pengalaman aja Bapak Ibu ya, berbagi praktik baik. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada cerita sedikit. Mantuk Bapak Ibu? Boleh tanya nggak? Oh boleh Bu Susi. Saya Silakan. takut lupa nih. Ada dua pertanyaan yang sudah saya catat dulu. Oke, ya silakan. Di materi yang Ibu sampaikan budaya positif itu kan banyak sekali hal-hal yang kayaknya memang harus disampaikan ya. Jadi yang pertama begini, kalau tadi segala bentuk penghargaan bisa berdampak pada, jadi saya dikatakan berdampak pada hal-hal yang negatif, yang bisa mematikan kreativitas siswa, kemudian membangun hubungan, menjadikan hubungan tidak baik dengan sesama dan sebagainya. Pertanyaan saya begini, namanya kita hidup itu kan kadang kita perlu penghargaan dari orang lain, tidak melihat apa yang bagaimana kita menyikapinya. Karena begini, bukan sih sebenarnya penghargaan itu tujuan kita. Semua yang kita lakukan ini kan sebenarnya untuk kreativitas sendiri, ya, peningkatan kompetensi diri. Jadi kalau kita misalnya saat ini kita dikasih penghargaan oleh misalnya sesuatu, karena kita melakukan sesuatu, kita merasa senang, bangga, gitu kan. Kita ambil positifnya bahwa kalau saya tidak puas, saya kan akan berkembang terus mencari kreativitas. Jadi kalau hal-hal itu dimunculkan, pertanyaan saya begini, bagaimana menyikapi yang itu sampaikan? Kan banyak sekali beberapa penghargaan yang diarahkan. Itu pertanyaan pertama Bu. Oke, saya takut lupa Bu. Saya ada para penasaran nanti kalau pulang Bu. Kemudian yang kedua, saya beberapa kali juga bertanya gitu ya dalam IKM ini. Sebenarnya istilah peraturan atau tata tertib atau keyakinan kelas yang barusan Ibu sampaikan, saya barusan dengar gitu. Keyakinan kelas, kemudian kalau kesepakatan kelas sudah pernah dengar dari Bu Siska, dari Bu Lena sudah pernah disampaikan. Jadi sebenarnya yang membedakan mereka tiga ini apa? Kemudian kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas berdasarkan Ibu yang Ibu sampaikan tadi, yang saya tangkap ya Bu ya, itu kan kesepakatan yang membuat kita misalnya wali kelas bersama anak di dalam kelas. Apakah itu tidak berpengaruh atau tidak berdampak kepada tata tertib atau misalnya peraturan di sekolah? Jadi intinya pertanyaan saya adalah di dalam IKM itu, di dalam IKM ini yang kita pakai itu istilahnya di lembaganya Bu ya, lembaganya itu adalah apakah peraturan atau tata tertib atau keyakinan kelas atau kesepakatan, atau keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu hanya tambahan di dalam. Makasih ya Bu ya. Iya, Ibu. Iya Ibu. Ada kaitan. Gimana Ibu? Aduh, saya takut lupa nih jawabannya. Ada kaitan. Saya takut lupa itunya pertanyaannya. Saya sampai foto tadi Ibu. Iya Ibu, Karena ini gimana? kan mengubah paradigma ya. Iya. Jadi yang selama ini dalam dunia pendidikan kita harus memberikan motivasi kepada anak, salah satunya dengan pemberian penghargaan. Penghargaan itu bisa finansial ataupun non finansial, kayak pujian dan sebagainya. Tapi tadi dari pemaparan Ibu, kemudian ada tadi di situ teori yang baru. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan, penghargaan tidak efektif. Nah, yang selama ini paradigmanya kita bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi dan kinerja dalam menyelesaikan ataupun mencapai tujuan. Nah, dan itu banyak sekali buku-buku tentang motivasi
dan bahkan dalam tesis orang juga banyak orang yang itu men, teori Skinner tentang reward and punishment. iya betul. Saya juga belajar itu. Ada reinforcement itu kan, maksud itu reinforcement ya, penguatan, memberikan penghargaan. Lalu kayak di kelas kita membawanya, selama ini kan kita anak-anak yang misalnya bagus gitu kan, kita kasih nilai tinggi, kemudian kadang-kadang kita dulu kan kertasnya dikembalikan, selama ini kan praktiknya begitu yang kurikulum lama. Lalu apakah sekarang masih boleh hasil anak itu praktiknya yang seperti ini tadi? Ini kan salah satu penghargaan anak itu kan berupa nilai, karena selama ini kan paradigma berpikir kita, kemampuan anak itu ya setidaknya terukur oleh nilai, ya kan? Nah, apakah masih boleh kita memberikan pujian? Ya, very good, that's right. Apakah masih boleh? Ataukah apakah masih boleh kita misalnya memberikan penilaian berupa ya ini benar nak, benar ya, oh iya si ini nanti maju, ya ini benar, oh ini dibetulkan gitu. Walaupun hanya mengubah kata-kata, tapi kami jadi takut juga nanti kita salah, karena yang selama ini ya feedback ke anak itu kan diharuskan dulu. Itu aja Bu. Baik Bapak Ibu, sebentar ya Bu ya, saya gabung dulu jawaban dari tiga pertanyaan ini. Sebenarnya jawabannya bisa digabungkan. Jadi untuk yang pertama yang saya jawab dulu yang berhubungan dengan pertanyaan Ibu siapa Ibu? Bu Yuliana ya, dalam fungsi gabungannya. Pemberian reward itu memang dulu selalu kita lakukan. Saya juga belajar Bapak Ibu tentang reward impulse, penguatan yang kita berikan kepada siswa itu bisa membangun motivasi mereka lebih baik gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah berjalannya waktu kita sadar kalau itu tidak efektif. Bukan tidak boleh Bapak Ibu ya, boleh, tapi itu tidak efektif. Iya, target, Ya, baik. Ya, baik Ibu Yuli. Jadi benar Bapak Ibu, memang selama ini kita selalu berusaha untuk memotivasi anak itu lewat penghargaan itu tadi. Mungkin ada imbasnya sedikit ya Bu ya. Jadi anak itu merasa dihargai, merasa puas, merasa senang dengan pencapaian yang sudah didapat dia. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, itu dorongan motivasinya ekstrinsik. Kemudian Bapak Ibu, secara tidak langsung kita mematikan kebahagiaan sejatinya si anak. Maksud saya begini Bapak Ibu, dia tengah-tengah bahagianya nih, saya berhasil juara, dia sebenarnya punya kebahagiaan sendiri dengan pencapaiannya. Tapi kita kasih reward, kita kasih hadiah, jadi ada kebahagiaan lain. Bukan berarti kebahagiaan karena dia juara, tapi kebahagiaan karena dia dapat penghargaan. Itu tadi. Ya, boleh dilakukan Bapak Ibu, tapi itulah tadi sebaiknya yang kita munculkan itu adalah motivasi intrinsik. Ya. Terus yang pertanyaan Bu Susi tadi, yang pertama saya masih lupa kan tadi saya. Yang pertama tadi sudah terjawab? Ada yang belum? Sudah sih Bu, cuma saya rasanya belum puas ya. Dipuaskan sendiri Mas Mayo. Boleh sebentar. Karena budaya ya Bu ya. Budaya yang dari dulu muncullah K13, tidak ada merasa itu. Iya. Sekarang kurikulum kita muncul, malah banyak yang menerbitkan, termasuk Pancasila. Anak saya baru kelas 1 sekarang, kemarin bicara sama suster, katanya mulai tahun ini mereka mau ada piala. Mulai ini reward ke anak-anak. Jadi sebenarnya boleh atau tidak itu tergantung oleh siapa. Boleh atau tidak itu tergantung oleh siapa. Ada sekolah yang sekolah ini bisa ya Bu ya, tidak bisa. Kemudian begitu, kalau misalnya reward itu berarti kalau kita tadi konteksnya karena dia apa namanya bukan intrinsik ya, itu
berlaku pada proses pembelajaran. Kalau misalnya suatu perlombaan, itu kan lain lagi gitu ya. Ya, Bapak Ibu, memang selama ini katakanlah budaya ya, tradisi kita gitu ya, itu selalu memberikan penghargaan berupa juara 1, juara 2. Maka Bapak Ibu di kurikulum Merdeka dan juga kurikulum K13 itu sebenarnya tidak ada juara Bapak Ibu. Benar nggak? Pas saya salah ya? Kurikulum K13 nggak ada juara kan sebenarnya? Nggak ada. Karena dari dulu sebenarnya sudah disadari bahwa pemberian juara itu akan seperti ini. Itu. Kemudian siapa yang boleh atau yang tidak boleh gitu? Siapa yang menentukan? Ini saya takut jawabnya Bapak Ibu. Apa ya Bapak Ibu ya? Begini, karena kalau saya jawab tidak boleh, loh kok ada lomba OSN, ada lomba mata pelajaran, ada lomba ini itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi pengembangan diri anak itu seperti itu boleh. Cuma Bapak Ibu kalau di sekolah sebaiknya kita meminimalisir semua kegiatan anak yang maunya kita ciptakan itu adalah motivasi dia berkembang itu atas dasar kemauannya dirinya sendiri, bukan dari penghargaan. Jadi memang sudah ada aturannya Ibu ya. Bukan kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi di bidang ini tadi. Ya, sebenarnya bukan aturan sih Bu ya, saya nggak bisa bilang aturan. Masih ada sekolah yang melakukan itu, tapi itu perlahan-lahan kita mau menghilangkan. Kenapa? Karena dengan adanya seperti itu, jadi anak-anak itu motivasinya beda untuk berprestasi gitu. Ya. Jadi bagaimana penciptaan budaya positif ini bisa kita lakukan di dalam lingkungan sekolah kita? Mungkin efeknya sudah tadi yang dikatakan bahwa ini efek jangka pendek memang terasa seperti kata Bu Agus. Anak kita ini banyak korban, betul? Iya. Tapi nanti efek jangka panjangnya Bapak Ibu, maka P5 profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu lakukan itu juga efeknya panjang. Sekarang P3 yang Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu ciptakan, profil pelajar Pancasila itu belum akan langsung terlihat dalam diri anak. Ada beberapa, tapi belum benar-benar terlihat. Terlihatnya nanti di waktu jangka panjang itu. Sama dengan budaya positif yang sekarang hari ini saya sampaikan. Hari ini mungkin Bapak Ibu, ini pesimis bisa kita lakukan. Tapi nanti, kalau Bapak Ibu pelan-pelan melakukannya, rutin melakukannya, nanti efeknya jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke sini. Ini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang kepadanya dan mengeluh, Doni seringkali minta bekal makan. Ya, makan siangnya dengan paksa, ya. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti ini, maksudnya Bapak Ibu jadi Bu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa menurut Anda kira-kira apa juga alasan si Doni melakukan hal itu? Ya, jadi Ibu Ambar ini punya siswa namanya Doni. Doni ini masih siswa kelas 2 SD. Ternyata si Doni ini selalu minta makan siang dengan kawannya secara paksa. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kan tak boleh hukum. Tak boleh hukum, ya. Jadi diapakan Ibu kalau tak boleh dihukum ya? Nggak boleh dimarah. Nggak boleh dimarah juga. Gimana Bu? Oke. Nah Bapak Ibu, mau dihukum nggak bisa ya? Dikasih konsekuensi apa nih? Nggak bisa juga ya. Nah Bapak Ibu, jadi perlakuan Doni ini sebenarnya alasannya apa sih? Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dia dapat kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Doni melakukan perbuatannya tadi itu karena kebutuhan dasarnya mana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Anak dia lapar kan, nggak dikasih makan siang. Lalu si Doni tadi memaksa kawannya untuk beri makanan. Pemaksaan. Nah, sebenarnya dia mau kemana? Penguasaan. Maksa ya? Penguasaan, kesenangan juga bisa. Tapi dia memaksa kawannya memberi makan. Dia tidak menguasai kawannya ini.
Dia senang kalau lakukan itu. Ya, ternyata Bapak Ibu kasus Doni tadi itu, si Doni itu tadi yang pertama dia mau minta makan dan kawannya karena bertahan hidup. Yang kedua, dia ingin punya kebebasan memilih makan siangnya. Maka kawan-kawannya dicobain semua makan siangnya. Ya, jadi dia supaya punya banyak pilihan makanan siang ya Bapak Ibu. Jadi kita jadi si anak ini yang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa langsung kita marah-marahi, karena kita harus tahu dulu dasarnya apa sih kok dia melakukan itu. Ternyata ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dicukupi dari si anak. Sekolah kami itu banyak anak-anak yang broken home Bapak Ibu. Jadi sama ya Bapak Ibu ya di sini ya. Tuh. Jadi kita ya gimana ya kalau misalnya dia datang terlambat ke sekolah, ya mungkin orang tuanya nggak ada di rumah. Atau bisa jadi karena ada masalah di keluarganya, kelahi-kelahi mama bapaknya, dia selalu tidur, lalu terlambat bangun, atau apa, tidak diurus. Jadi ya kita harus tahu dulu kasus si anaknya itu. Nah, proses bagaimana kita mengetahui si anak ini, kita bisa melakukan dengan posisi kontrol guru kita sebagai guru. Di sini Bapak Ibu lebih sering menerapkan posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Nah, bagus Bu, bagus. Jadi yang paling bagus itu Bapak Ibu posisinya adalah di bagian manajer. Cuma kalau saya sih, memang saya terus terang saya agak killer gitu ya dulu. Sekarang saya tinggalkanlah masa lalu itu. Kalau ada anak salah langsung saya hukum, pungut sampah gitu kan, push up gitu. Nah sekarang udah saya tinggalkan. Saya tahu dulu apa masalah dia. Nah di sini kalau kita menghukum itu udah masuk identitas gagal. Atau kita kalau misalnya membuat anak merasa bersalah, dia juga identitas gagal. Jadi dia berubahnya itu karena ya itu tadi hukuman kita. Kemudian kalau teman ya sebagai teman. Nah ini sebenarnya boleh sih dikategorikan identitas yang berhasil. Cuma kalau teman itu nanti takutnya bablas. Jadi Bapak Ibu pandai-pandai mengkondisikan diri ya. Karena kalau teman itu nanti akan ada ketergantungan. Jadi kalau kita nggak ada, nggak berlaku sifat sebagai teman lagi, anak itu nanti ngerasa iya seperti itu. Nah di sini juga ada sebagai pemantau. Jadi apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi ya. Nah itu kita mantau terus nih, anak ini salah nggak ya, mana bagian yang tidak harus diperbaiki lagi. Nah jadi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer ya. Jadi manajer di sini Bapak Ibu menyadarkan kesalahan anak cukup kita bertanya, karena mereka itu sebenarnya punya solusi kok. Cuma mungkin solusinya masih belum ditemukan dia, tapi lewat arahan kita dia bisa menemukan. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 proses yang dilalui. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya si anak. Kemudian validasi kesalahannya, ya apa kebutuhan dia. Kemudian lanjut kita ke menanyakan keyakinan dia. Maka tadi saya katakan sebenarnya si anak itu punya solusi, cuma mungkin dia tidak pede, belum dapat, belum bisa terkeluarkan. Nah lewat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu lakukan di segitiga restitusi, si anak bisa dapat. Ini untuk stabil identitas bisa kita lakukan dengan setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu di sini kita memposisikan diri mendekati anak. Pendekatan yang kita lakukan supaya anak itu percaya dulu dengan kita dan dirinya. Itu artinya stabilkan identitasnya dulu. Kemudian di sini ada validasi kebutuhan. Jadi memang si anak itu salah, tapi kita dekati, kita anggap bahwa kesalahan dia itu masih bisa diperbaiki. Jadi jangan menyerah dengan kesalahan yang telah dia buat. Baru kemudian Bapak Ibu bisa mencari bagaimana solusinya melalui beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu lakukan melalui istilahnya itu menanyakan keyakinan. Nah, saya ada kasus anak di sini. Ini anaknya terlambat
Saya rasa sudah biasa ya Bapak Ibu hadapi anak terlambat. Selain terlambat, si anak ini suka nggak mengumpulkan tugas. Kalau mengumpulkan tugas, dia selalu ada alasan, suka bohong. Itu menurut kawan-kawan guru yang ada. Saya tidak mengajar Bapak Ibu. Ketika kasus ini datang ke saya, itu karena pada saat itu saya panitia ulangan. Si anak ini datang tiba-tiba dengan santainya duduk di tempat yang sudah ditentukan kalau untuk siswa yang terlambat. Lalu langsung ngerjakan soal. Besoknya lagi begitu, terlambat lagi. Besoknya lagi begitu, 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Jadi kawan-kawan guru dari dalam grup cek itu ya, WA cek ya, udah biasa anak ini katanya gitu kan, anak ini memang selalu begitu. Saya tanya, ada masalah apa? Udah banyak Bu, tak mengumpulkan tugas, gitu ya. Jadi, oh kalau begitu nanti boleh minta tolong hadap saya bilang. Nah pada saat dia datang ke saya, dia menyampaikan keluh kesahnya. Saya karena sudah tahu kalau dikasih tahu kawan-kawan kalau anak ini suka bohong, jadi saya sudah punya was-was sendiri. Tapi pada saat itu saya mengatakan saya nggak boleh buat tameng, nggak boleh juga buat bengteng. Saya dengarin dulu apa yang dilakukan sama si anak. Saya stabilkan dulu identitas dia, lakukan pendekatan dengan si anak. Ternyata Bapak Ibu, jauh di luar dugaan kasus yang dialami si anak ini. Yang tidak pernah diceritakan dia cerita sampai dia nangis-nangis sendiri di situ. Kemudian pertanyaan-pertanyaan saya arahkan supaya dia bisa dapat solusinya sendiri. Apa yang terjadi besoknya Bapak Ibu? Dia datang awal sekali. Datang awal, kemudian tugasnya ternyata hari itu juga dikumpulkannya dengan semua guru. Saya tanya guru-guru yang mengajar, Bapak Ibu gimana dengan si anak ini, tugasnya sudah selesai? Sudah Bu, tadi pagi dikumpulkan di meja guru semuanya. Nah inilah Bapak Ibu, itu baru 1 kali proses. Anak ini kelas 10. Sebelumnya kata kawan-kawan, kami sudah berkali-kali manggil Bu, sampai kami marah-marah katanya gitu kan. Nah Bapak Ibu, saya tidak membanggakan diri, tapi proses restitusi ini ternyata yang saya terapkan itu sangat berguna bagi si anak. Saya baru sekali loh Bapak Ibu menerapkan ini. Kebetulan juga karena saya mikir, cobalah gitu kan, benar nggak sih bisa ada efeknya gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, kasus pertama saya langsung sukses. Itu. Jadi saya sebenarnya nggak apa ya, saya bukan guru BP. Sama dengan Bapak Ibu, saya nggak pernah juga mendalami terlalu gimana. Cuma saya berusaha untuk mendekatkan diri si anak. Dia datang ke saya juga, saya panggil, kemudian datang duduk, Bu ngapa Bu? Enggak, Ibu cuma mau ngobrol-ngobrol. Kamu udah makan? Saya bilang gitu. Jadi pas kebetulan di atas meja saya itu ada kue. Kamu suka nggak? Kalau suka ambil aja. Ibu lagi kebetulan nggak makan, diet, saya bilang gitu. Padahal saya belum makan. Ya udah, dia bilang boleh nggak Bu? Boleh, ambil aja. Ini ada air juga, air putih. Nah si anak itu langsung duduk di situ. Ibu, dan memang anaknya agak tomboy ya Ibu, Bapak Ibu ya. Ibu, Ibu ngapa sih manggil saya gitu? Dia bilang gitu. Enggak, Ibu cuma mau ngajak-ngajak nih. Aku sebut nama anaknya, ngobrol, saya bilang gitu. Lalu dia ngomong, Bu, tadi saya terlambat kan Ibu lihat, dia bilang gitu. Enggak Bu, dia yang mengatakan ke saya. Tadi Ibu lihat kan saya terlambat. Iya, kamu ngapa terlambat? Saya bilang gitu. Disitulah Bu, mulai dia ngomong dengan kita. Jadi ternyata ya memang banyak sekali masalah di dalam keluarga dia yang akhirnya terkeluar secara tidak sengaja, Bapak Ibu. Ya itu pengalaman saya ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin salah satu solusi, bukan satu-satunya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kemarin waktu di hari pertama, hari kedua itu banyak mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan siswa. Kemudian kebetulan juga saya sudah melakukan praktik baik. Jadi saya sharing, Bapak mungkin atas semua yang saya presentasikan, silakan Bapak Ibu hubungi nomor saya, ya boleh dicatat nomor saya 08524930. Oh terlalu laju, oke. 085249309285. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Selamat siang, sampai ketemu di lain waktu.
Iya.